Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima, NPM 21412029 dari kelas AKT 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang game teori atau teori permainan. Teori permainan adalah ilmu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ketika dua atau lebih pelaku yang cerdas dan rasional terlibat dalam konflik atau kompetisi. Kompetitor dalam permainan disebut dengan players. Model game teori berbeda dengan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan pengambilan keputusan dalam resiko. Perbedaannya adalah satu, pesaing pengambilan keputusan dalam model game teori adalah pesaing yang aktif dan rasional, berbeda dengan pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko di mana pesaingnya pasif. Yang kedua, dalam model game, kriteria keputusannya maksimin atau minimaks, sedangkan pada model pengambilan keputusan dalam model kepastian atau resiko, kriterianya adalah maksimalisasi atau minimalisasi. Strategi permainan dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi murni. Strategi murni penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimaks untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal saddle point yang sama. Yang kedua, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindakan lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Jenis pembayaran. Pembayaran dalam bilangan positif berarti kemenangan untuk pihak pertama. Pembayaran dalam bilangan negatif berarti kemenangan untuk pihak kedua. Pembayaran dalam nilai 0 berarti tidak ada pihak yang menang atau permainan seri. Berdasarkan jumlah players, jika jumlah player 2, maka dikenal dengan two-person game. Jika jumlah pemain N lebih besar dari 3, maka disebut N-person game. Dalam dunia nyata, two-person game lebih populer karena metode pemecahan N-person game belum sepenuhnya berkembang. Contoh two-person game adalah permainan catur, dan contoh N-person game adalah beberapa perusahaan dalam masa promosi dan mengiklankan produk mereka secara intensif untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. Berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian, maka dibagi menjadi dua, yaitu jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau zero sum game, atau jumlah konstan atau constant sum game, dan sebaliknya bila tidak sama dengan 0, permainan disebut permainan bukan jumlah 0 atau non-zero sum game. Kriteria permainan. 1. Terdapat persaingan di antara para pemain. Kedua, setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Yang ketiga, aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain. Yang keempat, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Aturan-aturan permainan. 1. Terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Yang kedua, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh pemain. Yang ketiga, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan.
Cukup sekian materi kita pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.